November tanggal 16 sudah tidak. Kenapa? Memutuskan untuk lebih fokus untuk membantu orang yang terlantar di jalan atau membutuhkan. Karena jujur, kalau kita cari uang, kita bisa cari uang dengan cara apapun, tapi ketika kita membantu orang lain, itu bahagianya tidak bisa dibayarkan dengan uang. Seperti itu. Ini kata-kata seperti diatur ini. Oh, Kamu udah biasa berbicara seperti ini atau itu emang dari kamunya sendiri pribadi? dari Karakternya pribadi, begitu? Iya, karakter aku kayak gini. Kenapa gini no? Kamu punya penghasilan. Iya. Suddenly kamu tinggalin penghasilan kamu untuk ngerjain sesuatu yang masih belum jelas gitu ya. Apalagi di jalanan, wanita secantik kamu. Terus juga ya pasti kan berapa banyak sih yang mau ngelakuin hal kayak gitu. Tapi buat aku percaya rencana Tuhan itu pasti indah dan pasti ada jalan ketika kita berbuat kebaikan gitu. Dan nggak perlu takut kita kehilangan jabatan atau kehilangan uang karena rencana Tuhan tuh pasti yang terbaik buat kita. Dari mana kamu bisa berpikir seperti itu? Itu kan nggak mungkin datang tiba-tiba perkataan itu. Nggak tahu emang hati aku ngomong kayak gini. Dari sejak kapan? Sebelum aku nge-vlog, aku udah ikut kegiatan sosial. Jadi kalau melihat Instagram aku di bawah-bawahnya di feed-nya itu, suka banget untuk berbagi sama teman-teman kita yang kurang beruntung. Karena buat aku pribadi ya, kita hidup satu kali, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu hikmatnya. Tapi sebelum ke sekarang, dulu-dulunya itu apa sih yang menyebabkan satu hal yang menyebabkan kamu akhirnya ke sana gitu loh? Tiba-tiba, aduh, kayak misalnya kan kita lihat jalan, tiba-tiba kita ngerasa ada related dengan apa yang dialami orang itu. Terus gimana? Jujur, ini zona nyaman aku ketika aku membantu orang lain. Aku juga manusia biasa ya, masih muda, jadi pernah kita bergaul gitu sama teman-teman yang bisa dibilang sosialita gitu Jakarta. Tapi ketika aku turun terjun langsung membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, itu tuh rasa yang mungkin aku tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata gitu. Itu pertama kali kamu ngelakuin? Pertama kali ngelakuin. Ada jadi, rasa? Ada rasa hati yang ngebuat aku nyaman gitu. Jadi buat aku bisa meninggalkan semua pergaulan aku dan aku lebih fokus untuk membantu orang terlantar. Tidak bisa dibayarkan dengan bergaulnya aku dulu itu. Aku ngelihat apa yang kamu kerjakan ini kan sekarang apa ya, itu masih belum masuk di sense aku. Karena nggak banyak nih orang yang mau ninggalin kerjaan yang udah jelas penghasilannya, udah ada jaminan ke depannya untuk turun ke jalan nih. Terus kamu, saya lihat di YouTube kamu nolong, bersentuhan langsung, terlibat dengan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Bikin saya logika saya ngerti gitu loh. Kenapa kamu mau ngelakuin itu sejauh itu gitu loh? Karena sorry ya, klise banget karena buat saya pribadi, orang kemudian iya saya suka menolong, banyak orang suka nolong, banyak. Cuma ujung-ujungnya sih emang berbau-bau pencitraan aja sih gitu loh. But it's okay kalau buat saya. Ketika kita melakukan suatu hal yang baik untuk pencitraan, it's okay. Tapi akan lebih oke ketika pencitraan itu dibarengin emang datangin dari hati. Ini yang aku mau tahu. Kalau aku pribadi, aku pertama kali bersentuhan langsung dengan ODGJ itu aku waktu itu pernah diajak sama konten sebelah. Terus aku merasa feel-nya kayak apa ya, misalnya gini loh, ODGJ itu kan orang dengan gangguan jiwa itu bermasalah akal pikirannya. Iya. Terus dia tidak bisa melakukan aktivitas layaknya orang normal. Jadi ketika kita membantu, itu tuh rasanya tuh kayak menyadarkan aku akan beruntungnya hidup aku yang sekarang ini loh. Gitu, karena itu takdir mereka, itu bukan pilihan mereka. Mereka juga tidak mau seperti itu. Tadinya nggak ada di kepala kamu nih? Nggak ada sama sekali. Jadi kamu kayak, gue pengen coba. Iya, aku mau coba. Jadi mau coba nemu feel-nya dan tidak merasa jijik sama sekali. Karena aku tahu, yang tadi aku jelasin, itu bukan pilihan mereka, itu adalah takdir. Gitu. Kalau kita nggak bantu mereka, siapa lagi yang membantu? Gimana proses awal kamu nyari mereka sampai kemudian akhirnya kamu urus? Contohnya Abah Ismail ya. Ini nih orangnya nih. Si Abah Ismail ini.
Silakan monggo. Abah Ismail aku temuin di Cibinong. Terus aku dapet info dari subscriber aku, dia info katanya minta tolong banget, ada ODGJ, kondisi tangannya kan pakai cincin semuanya. Terus abahnya diikat-ikat tali-tali tapia sampai seperut-perutnya dia, sampai di kaki-kakinya itu sebadan diikat-ikat sama dia. Dia terlantar itu kurang lebih 20 tahun di jalan. Iya. Gitu. Nah terus aku temuin dari 12:30 aku di jalanan nguber-nguber dia sampai jam 5. Akhirnya dia Diuber? luluh. Iya, kan dia lari-lari. Sembari diikat, maksudnya Dia ngikat diri dia sendiri. dia ngikat diri dia sendiri. Dia menyakiti diri dia sendiri. Dia menyakiti diri dia sendiri. Hmm. Terus tangannya hilang, jarinya itu juga akibat apa? Dioperasi sama aku. Oh, tapi waktu itu masih utuh. Masih utuh. Terus jarinya dia udah bengkak, infeksi. Iya, infeksi. Nah terus akhirnya pertama itu aku masih bersihin dia doang, bersihin, cukur-cukur, dan dia nggak mau mandi. Aku nggak bisa maksa karena kita baru pertama kali kenal, kayak kita nih kenal kan juga belum nyaman kan. Betul. Pertama kali. Nah akhirnya aku niatin aku akan datang lagi nih, aku janji sama diri aku akan bawa tim dinas sosial langsung untuk evakuasi dia ke rumah sakit. Nah akhirnya dibawa langsung ke rumah sakit. Dibawa tim dinas sosial langsung dibawa ke rumah sakit dan melakukan operasi besoknya. Biayanya ya sendiri gitu. Terus kemudian pada saat kamu akhirnya ketemu nih sama Abah, itu ada perasaan apa? Perasaan sayang banget sama Abah karena aku belajar banyak sama beliau ya. Iya. Kenapa aku bilang belajar banyak? Karena buat aku belajar kesabaran dari beliau. Belajar dia terlantar di jalan, tapi tidak pernah mengeluh. Terus tidur di emperan jalanan selama berpuluh-puluh tahun, dengan makan mungkin seadanya dikasih sama orang. Jadi aku sekarang rawat Abah, itu aku belajar banyak. Atas dasar kasihan? Kasihan sih. Pertama Adalah pasti kasihan. Kasihan iya, karena udah tua kan dia, 47 umurnya. Iya. Jadi aku pengen banget aku bisa bermanfaat di sisa hidupnya dia gitu. Namanya umur kita nggak ada yang tahu ya, bisa aku duluan atau Abah duluan. Tapi seenggaknya aku bisa berperan serta untuk merawat Abah, untuk membalas waktu dia di jalan itu terlantar. Itu walaupun aku bukan siapa-siapanya. Berarti karakter kamu seorang wanita yang suka ketika kehadiran kamu itu memberi manfaat buat sekitar kamu. Itu satisfaction kamu ya. Iya. Jadi kamu ngerasa nyaman dengan diri kamu sendiri ketika hidup kamu ini bisa memberikan manfaat buat ya yang kamu sentuh. Ada orang kan satisfaction-nya beda-beda ya. Ada yang narkoba, ada yang main cewek, ada yang main cowok. Tapi kamu beda banget gitu loh. Unik sih sebenarnya. Terus si Abah sendiri ketika berinteraksi sama kamu, awal-awal gimana? Awal-awalnya dia kan biasa hidup di jalan, otomatis adaptasi tinggal di rumah. Iya. Lumayan ya, jadi pertama sulit tidur, terus aku konsultasi sama psikolog. Terus dia sekarang katanya kan sering kabur ya, jadi dia udah bertemu sama adiknya nih ceritanya. Terus katanya Abah itu kenapa dia terlantar di jalan karena dia kabur. Oh, dia kabur dari rumahnya, adiknya. Dari rumah adiknya. Nah terus aku tes di rumahku, aku di rumah nggak pernah aku kunci, jadi aku buka aja, dan sama sekali dia nggak pernah mau kabur. Lucu ya? Iya makanya, terus maka aku sempat tanya sama Abah mau nggak kabur pergi dari rumahku? Terus Abahnya nggak mau. Terus kenapa dia kabur dari rumah saudaranya waktu itu ya? Nggak tahu. Mas sampai sekarang masih belum tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu atau ditutupi? Ditutupi juga nggak apa-apa. It's okay, ditutupi ya. Iya ditutupi ya. Iya, it's okay. Karena ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikasih tahu kan. Iya. Oke, jadi ketika kamu pertama kali ketemu sama Abah itu, si Abah itu ada nggak reaksi kayak nggak suka sama kamu, berusaha untuk yang ngelakuin hal yang berbahaya gitu? Nggak pernah sama sekali. Kamu takut nggak pertama pas ketemu? Pas pertama takut karena kan namanya dia di jalan gitu, terus agresif kan pertamanya, tapi kesini-sininya nggak sama sekali. Jadi bener-bener dia kayak sayang sama anaknya, Abah itu. Pernah nggak sih punya pikiran, oke, saya setuju tuh, kan dia tinggal sama kamu nih, tiba-tiba pernah nggak terlintas kepala kamu,
ya biar bagaimanapun Abah kan dulu pernah kurang ya secara kejiwaan. Tiba-tiba dia kan sebenarnya nggak normal gitu ya. Tiba-tiba dia gelap mata gitu. Pernah nggak terlintas di kepala kamu? Nggak ada tuh. Nggak ada. Setangguh apa kamu ini wanita? Gila, bener. Enggak, karena aku tahu karakter Abah dan aku yakin dia tuh tahu di hati dia kalau niat aku baik untuk bantu dia, untuk merawat dia, dan aku percaya dia nggak akan jahat sama aku gitu. Berarti itu keyakinan yang ada di hati kamu ya? Iya, betul. Iya, keren banget. Terus Abah ikut juga nih? Ikut. Oh iya, Abah ada di sana. Nanti kita undang juga ya? Iya. Nah, kalau aku lihat juga kan dulu video kamu, kayaknya tuh susah banget buat kamu ngeyakinin mereka nih biar kamu bisa urus, gitu kan? Abah salah satunya. Terus gimana tuh akhirnya caranya? Kamu akhirnya bisa ngeyakinin orang lain ya. Aku sih di sini aku kenapa bikin konten soal Abah? Abah kan sekarang udah punya YouTube juga kan? Oh, punya YouTube. Iya, udah punya YouTube. Baik. Jadi kenapa aku bikin YouTube soal Abah? Karena di sini YouTube aku pengen banget untuk keseluruhan aku mencari orang terlantar atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan aku pengen Abah itu fokus di YouTube-nya dia untuk kesehariannya dia dan proses kesembuhan dia. Jadi aku pengen banget memotivasi orang-orang atau yang mempunyai keluarga ODGJ untuk tidak dibuang, untuk tidak dijauhi, untuk tidak dikucilkan. Karena aku selama ini di jalan aku tahu banyak banget yang dibuang, banyak banget yang sengaja ditelantarkan, dititipkan ke yayasan. Karena nggak kuat sih. Karena untuk bisa ngurus mereka harus sabarnya ekstra sabar. Betul. Karena aku percaya kalau ODGJ itu yang dibutuhkan cuma kesabaran dan ketulusan. Ketika kita udah komplit melakukan itu, dia akan bisa tahu ketika kita benar-benar menyayangi mereka dengan hati. Itu sulit di zaman sekarang, banyak yang punya kesabaran ketulusan. Kita aja kadang-kadang nggak sabar dan tulus sama diri kita sendiri. Udah pastilah. Ya betul. Tapi kalau aku jujur, aku sebagai manusia juga kadang masih kadang kesabarannya untuk diriku ya masih ada, kadang lelah atau apa gitu. Tapi kalau untuk aku nge-treat orang atau sama orang lain, insya Allah sih semaksimal mungkin aku akan sabar gitu. Aku tuh masih kayak ini dari seorang wanita berusia 26 tahun. Wow. itu gimana banget gitu buat aku. Nah, terus aku lihat ya Kak, kayaknya kan kamu berusaha banget untuk ngasih harapan sih. Kalau menurut aku, kamu mau ngasih harapan buat orang lain yang punya saudara ODGJ, bahwa mereka bisa sembuh nih. Betul. Dan hanya perlu tulus dan sabar nih. Tapi kan nggak semua orang bisa ngelakuin ini nih, tulus dan sabar nih. Dan banyak banget nih ODGJ di luar sana gitu loh. Gimana Nov? Makanya aku pengen banget kalau aku bikin konten seperti ini kan aku mengedukasi untuk yuk kita sama-sama untuk lebih peduli terhadap OT, orang telantar, ODGJ. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena kalau jujur aku yang kerja cuma satu orang itu nggak akan bisa membantu di seluruh kota ini gitu. Tapi kalau ayo kita sama-sama gitu untuk tergerak dari hati masing-masing, kan itu akan berkurang orang telantar di jalan gitu. Betul, itu betul banget. Cuma kan kalau secara manajemennya memang itu akan perlu dibuat sih sebenarnya. Karena akhirnya niat yang baik kalau kemudian tidak dijalani dengan sikap yang dewasa atau perencanaan yang baik pun akan hilang niat itu. Betul. Nggak akan sampai gitu loh. Yang seringnya terjadi kan banyaknya hal-hal seperti ini yang kemudian menginspirasi, orang simpatik, hanya sementara waktu dan kemudian pergi. Novi mungkin one day menikah, punya suami, punya anak, mungkin akhirnya ada benturan di mana sudah tidak bisa lagi ke sana. Itu bisa loh terjadi. Betul. Tapi harapan itu tetap harus ada ya. Iya. Karena emang semoga, aku kan nggak tahu namanya jodoh ya. Betul. Tapi aku pengen banget nanti suatu saat kalau emang punya pasangan, semoga dia bisa terima keadaan aku seperti ini. Maksudnya mensupport aku ketika aku mau berbuat kegiatan sosial gitu. Karena aku akan menjelaskan sama
orang tersebut bahwa kita hidup di dunia ini emang harus berguna buat orang lain. Kalau kita tidak berguna, untuk apa kita hidup? Setuju, tapi kalau misalnya orang itu nggak bisa terima kondisi itu, artinya kan visi misi dia mungkin berbeda. Apa yang kira-kira Novi lakukan? Cinta loh ini, berat loh. Aku akan tetap perjuangin orang telantar dan ODGJ. Makanya sampai saat ini belum kepikiran untuk menikah sih gitu. Dan aku pengennya berjalannya waktu aja, aku pengen berguna aja. Kamu kan tadi cerita, aku callback ke belakang dikit. Kamu cerita kamu adalah seorang donatur. Ada uang, kamu kasih. Dari mana uangnya? Dari kamu sendiri? Oh, dari aku sendiri. Atau kamu mengumpulkan donasi dari tempat lain? Nggak ada, aku nggak ada open donasi gitu, nggak ada. Kamu orang kaya? Enggak, aku nggak kaya, aku berkecukupan, alhamdulillah. Tapi kan kalau setiap waktu kamu kasih donasi harus ada sumbernya dong. Kalau kamu sendiri udah berhenti dari kerjaan Kan waktu kamu? itu belum. Oke. Kan aku berhentinya baru 16 November. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya berjalannya waktu aja. Oh kamu ada bisnis juga? Ya